Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting sebagai penunjang semua makhluk. Bisa kalian bayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak ada sedikit saja, maka semua akan mati karena tidak bisa bernafas. Bukan hanya itu saja, peranan penting dari udara ini bukan hanya digunakan untuk manusia, tapi semua makhluk hidup. Maka dari itu, manusia selaku salah satu makhluk yang mempunyai akal dan pikiran harus bertanggung jawab atas kondisi kesehatan dan kebersihan udara sendiri. Jadi, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Aku akan menjelaskan penjelasan penyebab dari pencemaran udara. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesarnya terjadinya pencemaran udara. Pun manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, sulfur dioksida, hidrokarbon, benda partikulat, timah, dan karbon dioksida. Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemaran udara. Kemudian masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam. Contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Karena faktor alam dan faktor manusia menyebabkan pencemaran udara dari faktor alam, contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Tanggapan saya tentang aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran udara itu sangat dilarang karena menyebabkan polusi dan juga menyebabkan manusia terjangkit penyakit yang disebabkan oleh polusi tersebut. Menurut saya, dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Penjelasan faktor penyebab. Faktor alami penyebab pencemaran udara terbesar lainnya adalah meletusnya gunung berapi. Letusan gunung berapi sangatlah luar biasa. Meskipun demikian, menurut penelitian, seluruh gunung berapi di dunia mengeluarkan hanya 0,13 hingga 0,44 miliar ton CO2 per tahunnya. Jumlah ini ternyata tidak sebanding dengan emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia melalui pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saja menyumbangkan emisi. 1. Polusi disebabkan asap kendaraan bermotor. Di dalam era modernisasi, ini kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan umum yang bisa dibilang penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Pada zaman dahulu, orang pergi ke tempat yang jauh menggunakan angkutan umum. Berbeda dengan keadaan kita sekarang, penggunaan kendaraan pribadi sangatlah berkembang sangat pesat karena dikira lebih mudah daripada menggunakan kendaraan umum. Padahal di situ asap kendaraan pribadi yang semakin lama semakin naik ini menjadi salah satu penyebab dan penyumbang terbesar dalam pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Abu polutan letusan gunung berapi. Indonesia adalah salah satu negara di mana memiliki banyak gunung berapi atau gunung yang masih banyak aktif. Salah satu kemungkinan dari pencemaran udara yang berasal dari alam mungkin ini adalah salah satu contohnya. Seperti beberapa waktu lalu ketika ada beberapa gunung yang meletus memberikan dampak yang serius terhadap stabilitas udara di beberapa daerah. Seperti halnya letusan Gunung Kelut yang menyebabkan awan hitam dan abu berterbangan. Hingga saat daerah Jawa Barat, dari efek yang ditimbulkan sangat banyak terutama jarak pandang semakin memendek,
hingga mengganggu rutinitas harian yang lain dan juga dapat mengganggu kesehatan diri kita sendiri. Limbah asap industri atau pabrik ini merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara di dunia terbesar, yaitu limbah asap pabrik atau industri. Cerobong-cerobong yang mengeluarkan asap terkadang tidak ada filter untuk zat-zat yang dikeluarkan. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industri ini berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Bukan hanya dampak yang ditimbulkan kepada udara, bahkan dari pencemaran udara ini juga bisa mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Aktivitas rumah tangga. Siapa yang menyangka bahwa aktivitas rumah tangga juga memiliki andil menyumbang polusi udara? Ada beberapa kegiatan rumah tangga yang menyebabkan polusi udara, seperti pembakaran sampah yang masih sembarangan dan juga proses pengecatan rumah. Dari situ kandungan yang dikeluarkan beberapa polutan tersebut sangatlah menyengat dan bahkan bisa menjadi salah satu faktor pengganggu kesehatan. Kebakaran hutan, polutan polusi udara. Kebakaran hutan merupakan kejadian alam yang sangatlah fatal akibatnya. Terkadang penyebab dari kebakaran hutan sendiri sulit diduga-duga. Terkadang ada yang karena dari alam yang terutama pertanahan gambut atau bisa juga disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Seperti kebakaran wilayah hutan gambut sendiri sering terjadi ketika musim kemarau yang berkepanjangan. Selain itu, penggunaan sistem ladang yang berpindah juga menjadi faktor pembakaran hutan oleh tangan manusia. Dampak yang sangat signifikan bisa dirasakan secara langsung dari kebakaran hutan tersebut, seperti mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesehatan dari penduduk yang terkena imbas atau asap dari pembakaran hutan tersebut. Berikut ini ada 6 usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. Yang pertama itu ada mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. Kedua, ada melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Yang ketiga, ada mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air. Yang keempat, ada membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi internal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu pemukiman atau hutan. Yang kelima, ada mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Bahaya pencemaran udara ini bukan hanya sekarang, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain. Oleh sebab itu, kita harus punya keseluruhan yang kaya menekan dan pencemaran lingkungan, bukan hanya udara, tapi juga air dan tanah. 0, ulang pencela terjadinya pencemaran udara. Aduh, ini lu. Satu, dua, tiga. Bahaya pencampur. Bacot. Kucingnya kenapa? Berbahaya untuk Satu, dua, tiga. Nah, nanti lu langsung jelasin. Satu, dua, tiga. I got nothing to